hari ini. Iya, Ibu. Ya, sambil nunggu ya. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sangat bersemangat sekali ya kalian pada pagi hari ini. Semoga semangatnya tetap terjaga sampai akhir pembelajaran. Ibu mau nanya, kalian sudah berdoa? Belum. Nah, tak lupa selalu ibu ingatkan, apabila sebelum memulai pembelajaran kalian harus berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Em untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama. Setiap kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya ibu mohon maaf ya karena hari ini kita dengan suasana yang berbeda karena satu atau dua hal yang lainnya. Nah intinya karena sekolah kita sedang melaksanakan pembangunan, jadi pembelajaran kali ini tempatnya dialihkan dulu untuk sementara waktu. Begitu ya anak-anak? Iya, Ibu. Nah selanjutnya ibu ingin cek dulu kehadiran nih, siapa hari ini yang tidak hadir. Di sini siapa sekretarisnya? Saya, Bu. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Semuanya hadir. Alhamdulillah, semuanya bisa hadir dalam pembelajaran kali ini. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah dan keberkahan dalam menimba ilmu. Amin. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nanti rapikan pakaian kalian, coba cek sudah rapi apa belum. Nah, apabila sudah rapi, selanjutnya tengok kiri kanan kalian apakah ada sampah. Ada gorengan. Apabila ada sampah, nanti disimpan terlebih dahulu. Nah, setelah pembelajaran selesai, boleh dibuang ke tempat sampah ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian mendengarkan dan menghayati terlebih dahulu lagu Tanah Airku untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita dengarkan ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kenapa tadi Ibu harus kalian harus mendengarkan lagu Tanah Airku? Karena ini salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan. Nah, kita harus merasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu, sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini, materi kali ini mengenai perwujudan, Ibu ingin tahu dulu. Minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Ada yang tahu, masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. Seingat saya minggu lalu kita mempelajari mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, Bu. Iya, bagus sekali. Wah, Fitri memberikan tadi masih ingat mengenai pertemuan minggu lalu ya. Berarti anak-anak Ibu mencirikan anak-anak Ibu itu sangat-sangat cerdas ya, masih mengingat pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Tapi Ibu ingin tahu juga apa sih poin penting yang kemarin kita bahas? Saya, Bu. Iya, silakan. Poin pentingnya yaitu Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup atau ideologi dari negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, bagus sekali ya. Tadi pernyataan dari Ira, masih ingat sekali poin penting.
Nah, selanjutnya apa sih kaitannya? Kaitannya dengan minggu sekarang akan mempelajari mengenai perwujudannya seperti apa. Perwujudan dalam bidang apa, Bu? Nah, ini dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya meliputi bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu indikator ketercapaian. Apa saja sih, Bu, indikator ketercapaian? Indikator yang harus dicapai itu ada 4. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada berperilaku disiplin, tanggung jawab, jujur dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Yang selanjutnya ada menampilkan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Yang terakhir yaitu dapat menyusun laporan dan menyajikan hasil telaan tentang peran tokoh dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ya, seperti itu anak-anak. Tujuannya juga sama seperti tadi, siswa dapat mengamalkan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dan lain sebagainya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Pancasila itu bersifat terbuka, artinya dapat memberikan pengaruh besar terhadap nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai fundamental. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu gak salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila di lingkungan sekitar kalian? Ya, Bu. Iya, silakan Tiara. Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila, sikap kita yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya saja, sikap berusaha mendorong orang lain sesuai kemampuan. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan dengan cara sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bersikap adil sesama sesuai dengan kemampuan. Wah, bagus sekali ya Tiara, tadi memberikan pendapat dengan sangat lantang sekali. Nah, benar dikatakan Tiara ya anak-anak, bahwa salah satu nilai perwujudan Pancasila itu terdapat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita dapat menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya ada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya sistem pemerintahan yang dikembangkan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya ada lembaga negara. Lembaga negara ini harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi ketimpangan. Nah, selanjutnya, Ibu jelaskan atau pertegas kembali. Di sini ada politik tadi meliputi lembaga negara, ada meliputi hukum, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam perkembangan hukum, pembangunan dalam bidang hukum ini diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang sesuai atau yang berdasarkan atas Pancasila. Nah, hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa, Bu, harus bersumber pada Pancasila? Karena Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, masyarakat mengalami perubahan sosial dan budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Tapi masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Nah, tetapi agar perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, nah ini perubahan tersebut harus diarahkan sesuai dengan pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat ini dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sistem nilai sosial dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu untuk terus dikembangkan
dikembangkan. Ini bukan berarti westernisasi, tetapi modernisasi ini perlu dikembangkan karena sebagai perubahan untuk menuju kemajuan. Nah, selanjutnya perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang berbunyi ini memiliki 4 pokok. Yang pertama ada perekonomian di Indonesia ini berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara demi kemaslahatan atau hajat hidup orang banyak. Yang ketiga ada kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang lainnya yang berkembang dan terdapat di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh negara untuk kehidupan atau kemakmuran rakyat. Pasal selanjutnya ada perekonomian nasional ini. Perekonomian nasional ini diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, lingkungan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya ada perwujudan nilai Pancasila dalam pertahanan keamanan. Nah, ini merupakan pokok bahasan terakhir. Di sini, pertahanan dan keamanan dalam bidang keamanan secara tegas diatur dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, pasal 27 ini mengatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, ditegaskan kembali di dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dan demikian dari kedua pasal ini sangat jelas sekali bahwa dibutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan negara Indonesia. Nah, seperti itu. Sampai di sini anak-anak ada yang tanyakan? Maaf, saya ingin bertanya, Bu. Apa salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, Bu? Siti bertanya mengenai salah satu contoh perwujudan dalam bidang politik. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti pemilihan umum. Ini merupakan bentuk demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Nah, demokrasi itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya harus sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, seperti luber, jurdil itu merupakan salah satu ketentuan dalam demokrasi. Nah, demokrasi ini sudah ada sejak dari dahulu kala sudah dikembangkan di Indonesia. Nah, selanjutnya dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Bu, apakah dalam perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya, proses modernisasi itu perlu untuk terus dikembangkan? Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi Nita bertanya apakah proses modernisasi itu perlu terus dikembangkan. Nah, sebelum Ibu menjawab, Ibu ingin tahu dulu ada dari rekan-rekannya Nita, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu, menurut saya proses modernisasi itu perlu terus dikembangkan. Bagus yang dikatakan Siti, bahwa modernisasi itu perlu dikembangkan. Silakan dari yang lain, ada yang ingin melengkapi? Saya, Bu, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern ya. Oleh karena itu proses modernisasi ini perlu terus dikembangkan. Dan modernisasi ini tidak berarti westernisasi namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju perubahan. Maksud saya perubahan menuju ke arah kemajuan, Bu. Wah, bagus sekali yang dikatakan Fitri tadi, bahwa modernisasi itu perlu dikembangkan. Artinya bukan berarti westernisasi, tetapi sebagai suatu perubahan untuk kemajuan.
Ya anak-anak, minggu lalu ibu sudah memerintahkan kalian untuk membentuk kelompok. Kelompok itu terdiri dari 2 orang dari masing-masing kelompok. Sekarang ibu minta kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya Bu. Izin Bu, saya tidak punya kelompok. Oh iya, nggak apa-apa, minggu kemarin kamu tidak masuk ya? Iya Bu. Ya nanti kamu bergabung aja dengan teman lainnya atau kamu sendiri aja, nanti dilengkapi sama ibu, gitu Saya ya? sama Ibu aja Bu. Iya, paham ya? Iya Bu. Ya, silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Nanti ibu akan beri kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nah, diskusikan, kalian mencari topik hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nanti kalian cari apa yang menjadi faktor latar belakangnya seperti apa. Nanti kalian diskusikan, ditulis, dan nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mendiskusikannya. Begitu ya anak-anak? Iya Bu. Nah, terus juga minggu kemarin ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa handphone. Dibawakan sama buku siswanya, nanti kalian cari informasi melalui Google. Seperti itu ya. Ya, Silakan Bu. dipahami. Bisa. Bisa Bu. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan? Bu, Ya, gimana? maaf Bu, setelah kita selesai mengerjakan, apa yang harus kita lakukan? Oh iya. Nanti setelah selesai mengerjakan, kalian catat. Setelah itu kalian presentasikan dari beberapa kelompok dulu ya. Nanti akan ibu tindak lanjuti. Iya Bu. Ya, sudah sampai mana ini? Ya, bagus ya. Tidak ada topiknya. Bentar. Baik, kalau ada yang tanyakannya, gimana? Udah ada? Wah, sangat tulis sekali aku referensinya. Yuk. Ya, kamu kelompoknya sendiri ya? Iya Bu, nggak ada lebih baik Bu. Nanti kamu Iya. minggu depan kamu akan mana ya? Iya, insya Allah Bu. Berarti yang lainnya udah pada beres? Ibu cek dulu ya anak-anak. Iya Bu. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang silakan kalian perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 1 Bu. Iya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah kami cari materinya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang mengangkat topik tentang mengenai nilai-nilai Pancasila yang sila pertama. Menurut analisis saya beserta kelompok saya, terdapat hal yang bertolak belakang dengan sila pertama, yaitu salah satunya umat beragama yang tidak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya, umat Islam laki-laki diharuskan melakukan sholat Jumat, namun ada saja orang yang tidak melakukan sholat Jumat. Nah, merupakan salah satu contoh yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, faktor yang menjadi pendorong terhadap peristiwa tersebut adalah kurangnya pemahaman atau tidak adanya rasa percaya dan takwa terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagus sekali ya pematerian atau hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sebelum masuk pada kelompok selanjutnya, silakan ada yang ingin menanggapi, menambahkan atau hal lainnya. Saya Bu, apa solusi yang diberikan kelompok 1 terhadap peristiwa tersebut? Baik, saya akan menjawab. Seharusnya sebagai warga negara yang sadar akan nilai-nilai Pancasila harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kaidah Pancasila dalam berbagai kehidupan. Menanggapi hal tersebut, seseorang tidak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Seharusnya kita harus bisa mengingatkan bahwa tindakan mereka itu bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, lebih tepatnya yaitu nilai ketuhanan. Wah, sangat bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 1.
luar biasa sekali benar dikatakan tadi oleh kelompok 1 bahwa bertentangan dengan sila pertama ketika tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak, ibu tidak bisa melanjutkan presentasi untuk selanjutnya. Presentasi akan dilanjutkan minggu depan karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk jauh memahami pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetes kemampuan kalian melalui kuisis. Apa itu kuisis, Bu? Ini ada linknya, nanti kalian masuk ke sana dan kalian melaksanakan atau memainkan game sambil latihan ya. Yuk kita masuk ke link yang ada di bawah ini. Silakan kalian akses dulu. Sudah? Sudah, Bu. Masuk Facebook dulu. Ya, bagus. Jangan main Facebook ya. Oh, iya, Ini kita Bu. pembelajaran dulu anak-anak. Ya, sudah? Sudah. Silakan untuk main atau silakan untuk berlatih. Ya. Ya, Bu. 1, 2, 3, Ibu kasih kodenya 56 Ya, Bu. C Ya. 1, 2. Ya. Silakan 3, 2, 1 mulai. Halo, Bu. Apa ya? Rame ya? Meninggal sekali anak-anak ini. Aduh. Ya. Nah, nanti nilai kalian itu otomatis masuk ke sistem yang Ibu buat nanti. Nah, akan Ibu cek di sini siapa yang sudah masuk. Nah, di sini wow sampai luar biasa, ada yang benar 9, luar biasa. Aduh. Nah, Alhamdulillah. sayang banget di sini ada yang menjawab 2 saja ternyata. Lebih ditingkatkan lagi ya. Aduh, siapa itu, Bu? Iya, jangan dikasih tahu soalnya takutnya nanti dia doan gak mau belajar ya. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi dengan kuisis. Mudah-mudahan kuisis ini bisa juga dilaksanakan atau dipakai di lain waktu ya, begitu. Alhamdulillah anak-anak ibu sangat antusias sekali dalam melakukan pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini, tapi sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin tahu dulu ingin mengukur dulu sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Cung, ada yang tahu gak atau ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Bu, Iya, silakan Ira. dari pembelajaran hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Dan jangan sampai perilaku kita tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wah, luar biasa sekali ya Ira dalam menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Berarti menandakan anak-anak ibu kali ini sangat antusias dan sangat-sangat cerdas dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, baik dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Anak ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua, dan jangan lupa kalian untuk terus menggali informasi mengenai topik yang kalian pilih tadi. Minggu depan kita akan melanjutkan presentasi yang kita tadi cari atau diskusikan. Bagaimana, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.